Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kita yang kali ini akan membahas sebuah topik menarik, yaitu kebahasan dalam teks future biografi. Dalam episode ini, kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan yang sering digunakan saat menulis teks future biografi. Yuk, kita mulai! Pertama, kita akan membahas tentang kata ganti atau pronomina. Teks future biografi biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, seperti dia atau beliau, untuk merujuk kepada tokoh yang sedang diceritakan. Selain itu, penulis juga kadang-kadang menggunakan kata ganti orang pertama jamak, seperti kami, jika penulis ingin menunjukkan keterlibatan dirinya atau kelompok dalam cerita. Misalnya, dia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur pada tahun 1945. Atau, kami merasa terinspirasi oleh semangat beliau dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Ciri penggunaan kata ganti ini memberikan nuansa personal dalam cerita, membuat tokoh terasa lebih dekat dengan pembaca atau pendengar. Selanjutnya, kita punya kata sifat deskriptif. Penulis sering menggunakan kata sifat deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tokoh, peristiwa, dan suasana yang terjadi. Ini membantu pembaca atau pendengar memahami karakteristik tokoh dan situasi dengan lebih baik. Contoh, dia adalah seorang pemimpin karismatik yang bijaksana dan tegas. Atau lingkungan sekolahnya yang sederhana tetapi penuh semangat turut membentuk kepribadiannya. Kata sifat seperti karismatik, bijaksana, tegas, dan sederhana memberi kita visualisasi yang lebih kuat tentang siapa tokoh ini dan bagaimana kehidupannya. Berikutnya, ada kata keterangan waktu. Dalam teks future biografi, kata keterangan waktu sangat penting untuk menunjukkan urutan waktu atau peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Kata-kata seperti kemudian, setelah itu, atau pada tahun 1950 sering digunakan untuk menyusun alur cerita. Contoh, pada tahun 1960 dia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan studinya. Atau setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, kemudian dia mendirikan sebuah yayasan amal. Kata-kata ini membantu kita mengikuti jalan waktu dalam kehidupan tokoh yang sedang diceritakan. Lalu, kita punya kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung digunakan untuk mengutip ucapan tokoh secara langsung, sedangkan kalimat tidak langsung digunakan untuk menceritakan kembali ucapan tokoh dalam kata-kata penulis. Contoh kalimat langsung, dia pernah berkata, kunci keberhasilan adalah kesabaran dan kerja keras. Dan contoh kalimat tidak langsung, dia mengatakan bahwa kesabaran dan kerja keras adalah kunci keberhasilan. Penggunaan kalimat langsung membuat cerita lebih hidup, karena kita seperti mendengar tokoh tersebut berbicara langsung kepada kita. Terakhir, mari kita bicara tentang gaya bahasa yang menarik. Penulis future biografi yang sering menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Mereka juga sering menggunakan majas, humor, atau anekdot untuk menambahkan warna dalam cerita. Contohnya, dengan senyum lebar, ia mengingat masa-masa sulit itu sebagai sebuah perjalanan panjang yang penuh pelajaran, ibarat berlayar melawan arus sungai yang berliku. Gaya bahasa seperti ini tidak hanya informatif, tetapi juga membuat cerita lebih enak dibaca atau didengar. Itulah beberapa ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam teks future biografi, mulai dari penggunaan kata ganti, kata sifat deskriptif, hingga gaya bahasa yang menarik. Semuanya bertujuan untuk membuat cerita biografi terasa lebih hidup dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Semoga episode kali ini bisa memberikan kalian inspirasi untuk menulis future biografi dengan lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya.